Oke, hai guys, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Oka Sidarta dan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini maskot bro, maskot ini. Selamat datang Pak Arya. Oke, jadi beliau ini adalah Pak Arya ya. Dan dari kaosnya udah kelihatan, ya kan? Dari Neosoft. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak Arya. Siap. Nah, Pak Arya ini sebenarnya ini background-nya itu seperti apa? Maksudnya Pak Arya ini sebelum di Neosoft ini kerjanya apa? Oke, jadi saya background-nya ini IT consultant, Dok. Oh, IT consultant. Jadi kita consultant nih beberapa klinik. Itu mulai di 2015 dulu. 2015? Ya, dari tapi sebelum saya mau tarik mundur dulu nih. Siap, Dok. Sebelum 2015 ini, Pak Arya itu sudah jadi IT juga? IT. Sebenarnya gini, definisi IT itu apa sih, Pak? Sebenarnya IT ini intinya memudahkan orang. Oke. Dalam satu menganalisa data. Menganalisa data? Itu yang paling penting. Memudahkan user orang untuk menganalisa data. Semua apapun itu? Data apapun. Data apapun supaya permudah usernya? Untuk menentukan keputusan ke depan, betul. Oke. Terus itu mulai tahun berapa? Pak Arya background-nya kuliah di mana dulu? Saya di Semarang, Dok. Di Semarang? Boleh tahu kuliah di mana? Di Unaki, Dok. Apa enggak jurusannya? IT, jurusannya IT. Oh, jurusannya juga IT. Oh, angkatan berapa, Pak? Saya 96. Wah. Sudah tua deh. Enggak, pasti enggak. Saya juga 97, Pak. Oh iya, siap. Sama berarti sama. Oke. Jadi lu kuliah 96, Semarang. setelah lulus terus kemudian kemana, Pak? Kalau beritahu. Dulu saya di banking. Di perbankan dulu. Di perbankan dulu, kemudian pindah ke manufacturing. Manufacturing. Nah, kemudian setelah itu berapa tahun kalau di perbankannya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. 10 tahun. Di situ juga di bidang IT juga ya? IT sama. Oke. Kemudian di manufaktur. Manufakturnya apa, Pak? Aluminium waktu itu. Aluminium. Berapa tahun? Itu sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Oke, setelah itu, Pak? Setelah itu pindah ke klinik. Oh, sudah langsung ke klinik gitu ya? Langsung klinik. Oh, itu apakah buka konsultan sendiri atau gimana, Pak? Kita konsultani, Dok. Oh, konsultani dulu. Jadi ya? konsultani, kemudian ada beberapa klinik yang mau dikonsultani. Oke. Dan dari situ kita aware bahwa ada banyak sistem dan bukan sistem yang ecek-ecek sebenarnya. Sistem yang murah, sistem yang mahal-mahal dan gagal. Contoh kayak SAP, Odoo kita terapin juga gagal. Nah, gagalnya sebenarnya bukan karena sistemnya nggak mampu, bukan. Tapi ada banyak protokol, terutama orang Indonesia, yang ternyata nggak suitable dengan sistem tersebut. Jadi nggak cocok. Jadi udah beli sistem mahal, nggak bisa digunakan. Itu kan juga sayang. Nah, itu berarti 2015 tuh boleh tahu nggak klinik apa yang pertama kali, Pak? Pertama kita Euromedica. Oke, Euromedica itu pertama. Gila, itu langsung klinik gede, Pak ya? Klinik. Itu kan premium punya itu, Pak ya? Premium, betul. Euromedica tahun 2015 sudah ada ya, Pak ya? Sudah ada. Mulai tahun berapa Euromedica? Euromedica udah hampir 15 tahun, berarti 15 tahun dari sekarang ini. Berarti sekarang. 2013 ya? Iya. 2013. 2008. Oh, 2008. Sudah ada. Oh, 2008 sudah ada. Itu di Jakarta pertama kali. Jakarta. Oke, pertama kali di Euromedica. Di saat 2015 itu punya berapa cabang sih Euromedica? Itu 10-an cabang waktu itu. Pak Arya langsung pegang 10 cabangnya sebagai IT consulting-nya? Consulting, betul. Oh, 10 itu? Betul. Apa yang di waktu itu Pak Arya kan pertama kan dari perbankan, terus kemudian ke manufaktur, terus ke klinik. Itu apa ya? Struggle-nya gimana? Atau apa namanya yang susah itu apa? Oke, sebenarnya kan beda itu, Pak, itu komposnya. Dari duit terus ke ke manufaktur, aluminium, terus sekarang mukanya orang. Gimana? Sebenarnya kalau IT sebenarnya untuk merubah sistem, merubah hardware, device itu gampang. Yang susah itu merubah habit orang. Merubah habitnya orang. Yang tadinya manual, Pak, kita manual aja ke sistem. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah, tantangan paling susahnya ya. Merubah habit orang yang dari manual ke sistem. Kalau orang terbiasa dengan sistem, akan lebih mudah untuk bergerak ke sistem. Tapi kalau dari manual ke sistem, nah itu butuh mereka untuk ternyata lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Lebih mudah membuat mereka percaya kalau mereka ternyata lebih mudah ya. Ternyata bisa lebih mudah dengan cara ini. Jadi kalau bisa IT itu jangan menyusahkan. Sistem juga kalau bisa jangan menyusahkan, jadi jadi mereka ini berdua itu saling bantu gitu maksudnya. Oke, kita lagi kembali ke sejarahnya Neosoft dulu. Jadi tahun 2015 ini Euromedica 10 dipegang semua. Itu ada ini ya nggak pada saat di
launching gitu di Neuromedica, itu pasiennya gimana? Apakah langsung atau ownernya langsung terima atau pasiennya ada komplain atau gimana? Oke, jadi pasti ingat nggak Pak itu tantangannya pada saat itu? Oke, jadi tantangan untuk pasien boleh dibilang sisi pasien nggak ada. Oh nggak ada ya? Karena pasien pasti lebih mudah. Oke. Pendataan lebih mudah, histori pasien sudah terdata semua. Semua sudah ada di sistem, jadi nggak lagi buka manual. Terutama treatment history, Dok. Dokter pasti akan lebih mudah. Karena yang tadinya buka buku, treatment kan sekarang udah ada di sistem. Yang paling susah lah yang saya mention tadi, protokol-protokol unik yang hanya ada di Indonesia. Protokol-protokol unik yang maksudnya gimana Pak itu? Nah, jadi protokol unik contoh di Indonesia. Contoh, saya beli treatment. Kemudian ditransfer ke temennya. Transfer ke temennya. Oh, berarti namanya transfer atau share treatment. Iya. Hadiahin ke temennya. Nah, itu ke pacarnya apa ke selingkuhannya? Itu yang beberapa sistem besar, wah ini nggak bisa akunnya di sini ya harus akun ini, nggak bisa dipindah ke akun lain. Jadi nggak bisa di custom ya? Nggak bisa di custom. Oh itu di sini bisa Pak? Kita bisa custom. Nah dari situ kita belajar bahwa ternyata dunia klinik ini dinamis ya. Ternyata ada ini, tahun depan ada baru lagi. Iya. Contoh kayak share treatment yang paling baru bahkan ada namanya share deposit. Oh share deposit. Share deposit. Jadi mereka ini punya cara untuk men-treat pasiennya sendiri ya setiap klinik ya. Beda klinik, beda protokol Dok. Sampai sekarang pun dari tahun 5 tahun lebih ini belum pernah ada 2 klinik yang identik sistemnya. Itu beda-beda Dok. Belum ada? Belum ada yang identik, beda-beda. Beda-beda sekali. Oke. Nah, kembali lagi tadi Pak. Dari Neuromedica ini itu setelah itu Pak Arya itu langsung klinik semua atau kembali lagi ada yang bagian-bagian lain dipegangi Pak? Jadi kita emang khusus di sistem dan IT-nya Dok. Ya, maksud saya itu sistem di IT di klinik saja atau ada yang manufaktur lagi kayak enggak ada. Fokus di klinik setelah itu. Nah, setelah itu setelah ternyata yang paling cocok adalah sistem yang develop sendiri untuk klinik Indonesia. Develop sendiri oleh orang Indonesia, kita juga IT-nya IT Indonesia. Ternyata yang paling cocok develop sendiri. Nah, jadi yang tadi Pak Arya ngomong itu adalah itu yang dari luar masuk yang gede-gede itu dari luar negeri ya? Dari luar Dok. Ada banyak sistem dari luar yang ternyata nggak cocok dengan habitnya sini culture ya? di Indonesia gitu Dok. Oke. Terus kemudian Pak setelah tadi 2015 pegang Neuromedica terus kemudian itu banyak langsung menerbitkan Neosoft atau gimana? Belum, itu masih belum ya? Kita baru ngurus paten 2017 Dok. Oke. Ngurus paten 2017, kemudian 2019 kita sudah ikut pameran waktu itu karena paten udah sah. Lalu kemudian kita ngonsultin Dr. Tombi, Beautiful. Oke. Oh gitu. Jadi setelah dari itu akhirnya yang lain-lain Bapak konsultasi juga termasuk yang tadi Bapak bilang gitu ya? Betul. Oke. Sekarang tapi kalau tahu, sekarang ini berarti sudah, kalau secara 2015 tadi berarti sudah 8 tahun? Betul. Oke. Sekitar berapa orang ini Pak? Boleh tahu nggak Pak? Sekarang sekitar 200-an lebih. Wih, luar biasa. Luar biasa guys. 200 lebih ya? Iya. Berarti lumayan Pak ya, 200 lebih ya Pak ya? Nah, sebenarnya yang paling penting dari Indonesia? Seluruh Indonesia. Kita dari Aceh sampai Manokwari Dok. Di luar negeri kita baru ada Timor Leste. Timor Leste ada. Timor Leste juga sudah ada? Ada Dokter Gomez. Cordova ya. Nah, kalau berikutnya Pak. Sebenarnya di Neosoft ini itu yang punya itu siapa aja Pak? Kalau begitu. Pak Arya kan sebagai ownernya. Sendirian atau ada lagi Pak? Jadi saya kemudian ada partner saya dari Amerika pulang, namanya Pak Michael. Pak Michael join kemudian. Lalu ada Sherlina yang bantu saya di sisi salesnya. Jadi kita bertiga. Gitu. Bapak bertiga berarti. Betul. Jadi itu adalah yang penggawanya gitu. Foundernya. Tapi Bapak kan maskotnya Pak. Karena perutnya. Sama Pak saya enggak. Karena saya sering ini kali, sering di event kadang. Nah itu mungkin. Karena kan saya emang kalau orang klinik nanya kan kalau bisa yang orang sudah terbiasa di klinik. Nah Pak Michael ini bantu saya di sisi protokol, di sisi desain sistem. Karena beliau emang basicnya bukan dari klinik. Jadi Pak Michael mantan saya ini dari Amerika, udah 20 tahun kerja di sistem klinik juga. Tapi klinik gigi. Klinik gigi di Amerika? Di Amerika. Pulang kemudian. Ya, kok bisa kenal Pak sama itu memang sudah kenal sebelumnya? Udah kenal. Udah kenal juga ya. Iya. Asik ya Pak ya. Berarti bertiga itu adalah pendiri dari Neosoft tadi ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya nih di klinik sekarang ini itu tadi yang membantu, boleh Pak itu diangkat dulu juga boleh. Aman. Oke. Kalau misalnya di klinik ini itu kira-kira yang paling fiturnya Neosoft itu apa aja Pak sebenarnya? Yang paling itu. Yang paling bagus 3 fiturnya Neosoft.
Jadi menurut ini bukan dari sisi saya dok ya. Dari segi owner. Dari sisi owner. Sebenarnya yang paling unik dari Neoshop ini adalah satu servis. Servis ya. Servis kita 24/7, 24 jam. Oh, servisnya kalau dari Neoshop sendiri. Kalau misalnya ada komplain atau ada gangguan sistem, itu langsung. Jadi kita nanti begitu ada klinik submit, kita bikin grup WhatsApp. Oke. Satu klinik, satu grup WhatsApp. Oke. Nah, di situ kita punya namanya respon time 20 menit. Oh. Jadi dalam 20 menit, tim kita harus respon ke klinik. Karena apa? Karena kan kita IT ini kita di belakang. Sementara sistem di klinik kan front desk sudah depan-depan sama pasien. Iya. Sistem lemot dikit bisa bacok-bacok. Betul. Iya, ini lama nih saya mau bayar. Ini bingung, pasien udah marah-marah. Nah, ini nggak balas-balas. Itulah kelemahan beberapa sistem bahwa saat sistem lemot, saat sistem gagal, ini mereka merasa ditinggalkan. Nah, kita enggak, kita begitu sistem lemot, begitu ada masalah, yaudah kita langsung respon. Oh gitu. Kalau perlu kita remote ke sistemnya. Seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang servis. Oke, yang kedua. Nomor 2, biasanya beberapa klinik, Pak, ternyata protokol kita berbeda dengan yang ada di sistem. Bisa nggak di custom? Nah, jadi kita bisa custom. Oh, bisa custom? Bisa custom. Oke. Berarti bisa custom itu ada fitur-fitur, apakah semua bisa di custom atau gimana, Pak? Tergantung paketnya, Dok. Oh, tergantung. Oh, ada paketannya ya? Paketannya. Oh, ada paketannya. Ada berapa macam paket, Pak? Kita ada 4 paket. Ada starter nggak bisa custom. Oh, starter ya wis, kamu terima ini kalau starter. Ini biasanya, betul, as-is. Biasanya klinik yang satu klinik kecil. Oke. 2 klinik yang, Pak, saya nyoba dulu nih starter. Oke. Nomor 2 nih paket standar. Paket standar. Standar ada 5 custom. Yang bisa di custom cuma 5 aja? Betul. Oke, terus? Lalu ada paket enhance. Oke. Lalu ada enterprise. Nah, kalau enhance itu bisa di custom berapa? Kalau yang tadi 5, yang ini? Enhance kita 9. Oh, 9 custom. Enterprise 12 custom. Oh, enterprise 12 itu custom. Free. Oke. Itu free. Terus itu apa lagi, Pak? Yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah, ini menurut beberapa klinik ya. Iya, betul. Saya tadi data, Dok, keamanan data. Oh, keamanan data. Berarti keamanan data gimana? Berarti itu memang paling penting ya, Pak ya? Karena data penting, Dok. Penting ya. Soalnya takutnya dicuri. Nah, itu, Dok. Jadi untuk server, kita server di Indonesia. Oh, server di Indonesia? Di Surabaya. Oh, di Surabaya? Di Surabaya. Di mana, Pak? Datang nih, Pak. Kita server di Worek, Dok. Di Rungkut ini. Itu maksudnya server itu gimana? Kan orang kamu seperti saya ini sih nggak ngerti. Iya, server itu, kalau bayangan saya itu apakah ada satelit di atas atau gimana gitu, Pak? Server itu maksudnya gimana? Ibaratnya mereka punya, ya ibaratnya budonanya dong. Ya. Mereka punya rumah. Di rumah itu ada kamar-kamar. Oke. Nah, mereka biasanya nyewain kamar. Nah, kamar ini satu kamar untuk Neoshop. Nah, tapi datanya nggak nyampur bentuknya. Dan data udah security-nya udah dijamin dan mereka punya HIPAA certificate. HIPAA certificate ini sertifikat. HIPAA. SIPA. Oke. Jadi biasanya sertifikat untuk apa namanya? Security. Security untuk data-data medis. Kan di sistem kita kan ada data rekam medis, data foto pasien. Itu nggak boleh, satu nggak boleh bocor, 2 nggak boleh disebarkan. Iya. Dan nomor 3 yang paling penting nggak boleh hilang, dong. Nggak boleh hilang. Oke. Sesuai Permenkes kan data baru boleh di-delete, terutama rekam medis setelah 25 tahun. 25 tahun? Baru boleh dihapus. 25 tahun ya? Baru boleh dihapus. Tapi berarti secara sistem itu benar-benar kita aman ya dari segi owner klinik ini ya? Betul. Bahkan kalau kliniknya punya IT sendiri, kita menyarankan dokter mungkin boleh sewa server sendiri. Nggak di Worek, nggak apa-apa. Boleh di Google, boleh di Amazon, bebas. Atau bahkan ada klinik yang, Pak, saya ada budget, saya bangun server sendiri, boleh dong? Boleh ya? Boleh. Jadi kan di klinik misalnya dia punya server sendiri, satu ruangan di klinik juga boleh juga ya? Betul. Jadi mungkin ini sisi kelebihannya bahwa sistemnya nggak perlu harus di Neoshop. Servernya boleh dimanapun. Oke. Nah, kita ngomong sekarang ini, misalnya Pak, kadang kalau misalnya di klinik itu kan tantangannya nih ya, tantangan yang punya itu adalah, stoknya, kan kalau si owner kan dia punya satu cabang atau 2 cabang aja lah kita ngomong. Siap. Itu kan nggak mungkin tiap hari incas, Pak. Kalau tiap hari incas kan dia, si owner kan bukan bisnis akhirnya kan Pak ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kan ada ketakutan kalau namanya berbisnis. Itu gimana men-secure-kan stok barangnya mereka. Terus kemudian, ya stok barang dulu lah Pak. Itu gimana Pak? Entah stok barang home care kayak, atau itu treatment yang habis pakai, itu gimana Pak? Itu dari segi ownernya itu merasa aman nggak? Atau gimana? Jadi dari sisi owner sebenarnya dia bisa mantau namanya stock movement. Stock movement? Satu stock movement, pergerakan stok barang masuk berapa, barang keluar berapa. Jadi ada barang masuk, itu langsung ada. Betul. Langsung masuk sistem. Nanti ada barang keluar. Nah, barang keluar ini nanti owner bisa lihat, ini keluar ke pasien siapa. Lalu yang ngeluarin siapa. Jadi ada banyak case kita temui, selisih stok adalah, ini contoh dong ya, contoh bahwa ada banyak treatment yang harusnya ini keluar 5 mili, tapi ternyata keluar 10 mili. Keluar 10 mili? Harusnya 5 mili standarnya. Ternyata keluar 10 mili. Biasanya ini kayak contoh kayak apa? Anestesi.
harusnya 5 gram ternyata keluar 10 gram. Itu gimana? Atau pam, biasanya pam dia ngepamik banyak kan. Iya, betul. Orang yang gede ngepamik banyak. Iya, betul. Nah, itu biasanya kita saranin, Dok, bisa nggak di inventory ada 1 orang yang dia udah ngemak-makin gitu. Nah, misal ternyata ada butuh barang lebih, kalau bisa saat ngambil tuh ngisi di sistem. Nah, ini kalau di inventory ada 1 staff, itu kita saranin itu paling bagus. Jadi paling nggak itu di satu inventory apotek gitu kan? Apoteker ada 1 staff. Apoteker 1 staff yang memang benar-benar dia stok barang. Betul. Yang sudah tahu benar-benar pakem SOP-nya gitu ya? Betul. Jadi kalau ada minta lebih ya, kamu rubah dulu. Jadi beautician, terapis harus mengisi ke dalam sistem bahwa dia minta lebih. Nanti akan terdata bahwa dalam 1 bulan ada nggak permintaan lebih yang melebihi standar. Karena itu ada pattern bahwa ternyata kenapa terapis ini sering ambil lebih. Ternyata dia nampung botol sendiri. Nah, itu gimana Pak? Ada nggak? Ada. Gini nggak? Kalau misalnya ada alertnya nggak? Oh ini nyolong nih. Ini ada juga. Jadi tiap bulan kita ada alert bahwa ada berapa item yang sering diambil melebihi dari standar SOP. Iya. Jadi misal harus 5, dia ngambil 10, ada tambahan 5. Nah, ya tantangan si owner biasanya gitu Pak itu. Betul. Misalnya kan dia kepingin barang yang masuk ini benar-benar pure, ada yang kejual. Tapi kan ada juga tangan-tangan jahil nih tengah-tengah ini. Pasti. Ada juga kita pernah temui, sepet habis, tiba-tiba beautician teriak, saya ada kok. Lah, dia dari mana? Tiba-tiba dia bisa teriak, saya ada nih. Dari mana? Ternyata harusnya pasien butuh 2, ternyata 1. Yang 1 nggak data di sistem. Itu yang sering. Jadi, tapi kalau misalnya Pak Arya nangani klinik nih ya, itu nangani Yosef ini, itu Pak Arya pasti datang ke kota-kota itu? Jadi kita ada tim trainer. Tim trainer nanti akan datang. Kalau Pak Arya sendiri, yang paling ingat lah, itu training di mana? Kota apa? Gak usah kira nama kliniknya aja. Kota apa? Makanannya enak kayak atau gimana gitu Pak? Jujur Surabaya, Dokter. Oh iya, mentang-mentang saya dari Surabaya. Karena 1 Surabaya terbanyak kedua. Terbanyak kedua? Penggunaan Yosa terbanyak kedua. Yang pertama di mana? Jakarta? Pertama Jakarta. Berapa kalau begitu? Jakarta sekitar hampir 1.000. Luar biasa. 40%. 40% dari 200-an tadi itu 40%. Kalau Surabaya? Surabaya 22%-an. 20%. 25%. 25. Berarti sisanya banyak yang di ini. Makassar. Bandung. Kalau di Surabaya apa sukanya, Pak? Kenapa tadi Pak suka di Surabaya? Kenapa? Satu karena ya mungkin culture orang itu. Culture orang karena saya orang Jawa jadi mungkin lebih cocok ya. Iya. Culture orang-orangnya. Kemudian kalau secara culture mungkin lebih enak untuk ini ya. Untuk dibentuk yang mungkin ya. Di klinik seperti apa. Gitu. Itu sih, Dok. Kalau makanan-makanannya, Pak? Makanan cocok juga. Gitu. Apa yang paling enak di Surabaya makanan, Pak? Kikil. Kelihatan. Nanti kita makan, Pak, kikil. Oke. Nah, jadi kemudian tadi kita kan nangani supaya owner ini tuh merasa aman stoknya, itu pasti serasa secure ya di Neosofia. Kalau misalnya dari segi fee-nya, Pak? Fee apa? Itu kan fee. Misalnya kadang-kadang kan gini, kadang-kadang misalnya ada accounting di dalam suatu klinik, itu salah nulisnya kayak, atau misalnya dia ke-skip nulisnya. Atau gimana kan jadi berantem toh Pak pastinya. Betul. Nah, itu dari segi Neosofia apakah juga bisa bantu masalah fee-an gitu? Supaya nggak berantem itu. Cewek-cewek semua berantem biasanya, Pak. Jadi komisi ini adalah salah satu hal yang sensitif ya, Pak ya? Yes. Sensitif. Orang udah, misal accounting klinik ya, aku wis ngitungke, akhir bulan masih dikomplain, nah itu loh. Nah, jadi untuk khusus komisi ya, itu kita bikin otomatis dong. Otomatis? Jadi owner sudah menata, treatment ini, komisi ini berapa. Bahkan komisi juga bisa di-grading, dokter berapa, terapis berapa, beautician berapa, untuk treatment yang sama. Gitu ya. Bahkan dokter bisa di-grading, dokter SPKK berapa, dokter SPPP berapa, GP berapa. Betul, atau gradingnya senior dokter dapat berapa, junior dokter dapat berapa. Itu udah otomatis. Nah, nanti beautician tiap kali selesai treatment, dia tinggal nulis. Saya tadi treatment untuk ibu siapa, kemudian obat-obat yang saya pakai apa, dia tanda tangan di situ. Nah, di sore hari dia tinggal ngitung, tabungan saya berapa ya? Gitu ya. Jadi dalam 1 bulan angsuran motor lunas nggak kira-kira? Itu contoh. Gitu sih. Seperti itu. Bahkan ada klinik yang mereka, tabungan saya berapa? Tabungan. Betul loh. Gitu apapun yang dilihat beautician, apapun yang dilihat terapis, terutama dokter, terutama klinik yang cabangnya banyak, itu sudah mulai praktekin, kamu cek komisimu sendiri. Accounting tinggal proses. Gitu. Jadi mereka bisa ngecek sendiri juga? Yes. Mereka ada user, ada loginnya gitu ada ya? Yes. Masing-masing dong. Kita emang sengaja bikin masing-masing. Karena kalau sampai dia lihat komisi temennya,
itu tidak saran karena ujung-ujungnya pinjam duit. Aku pinjam 4. Aku tak pinjam 100 dulu. Nah itu. Kita juga beberapa kali nemui kecurangan, komisi bisa dimainkan. Oh, komisi bisa dimainkan? Kalau dia dibikin manual loh. Oh, kalau manual. Tapi kalau nasional kan enggak kan, Pak? Enggak bisa. Ya bisa kok. Kalau gitu yang bisa ngerubah besaran komisi. Hanya owner. Oh, jadi kan berarti ada tingkat-tingkatannya, Pak, di sisi klinik ya. Betul. Berarti ada yang ibaratnya ada yang sisi FO itu usernya sendiri. Lihat apa saja, betul. Oh, sisi perawat ada sendiri. Dokter juga ada perawat sendiri. Betul. Account sendiri. Betul. Oh, terus sama owner itu berarti super admin ibaratnya gitu ya, Pak. Oh, gitu. Bahkan kita menyarankan, ini mungkin concern beberapa klinik ya. Jadi kita menyarankan kalau bisa, Dok, owner sebagai owner ya, jangan sampai front desk, beautician, terapis itu bisa lihat nomor handphone pasien. Nomor handphone pasien sangat-sangat sensitif. Ditakutkan ada banyak kejadian, begitu mereka resign dari klinik, pasien ikut resign, dibawa. Pasiennya resign ya? Betul. Karena Neosop kan sudah ada WhatsApp reminder, sudah ada pengingat appointment, kemudian ada WhatsApp ucapan terima kasih kalau mereka sudah tindakan. Jadi semua itu otomatis, Pak? Otomatis, Dok. Otomatis ya? Misalnya otomatis saya lahirnya tanggal 31 Desember gitu. Oh, birthday juga. Iya, birthday ya. Ucapan birthday udah otomatis. Otomatis juga ya? Otomatis. Oh, kalau misalnya ada pasien kita, dia itu Muslim ataupun Hindu ataupun Kristen itu hari raya, betul. Ada ucapan juga? Otomatis, Dok. Otomatis. Namanya WhatsApp Blast itu. WhatsApp Blast. Udah otomatis. Jadi nggak perlu, kadang-kadang kan kalau misalnya saking sibuknya di klinik itu si CS ini atau si FO ini kadang-kadang kan dia nggak sempet nih untuk ngucapin atau misalnya satu-satu itu bisa ya? Betul. Karena WhatsApp Blast ada, kalau dari handphone kan ada batasnya 200, Dok. Oke. Kalau dari sistem nggak terbatas. Langsung unlimited. Kalau itu untuk misalnya pasien misalnya habis treatment nih 3 hari kemudian kita follow up itu juga ada? Nah, itu namanya ucapan terima kasih. Oh, ada ya? Nah, kemudian kita juga ada beberapa klinik, Pak, setelah pasien treatment, besoknya ada ucapan terima kasih. Kemudian ada nanyain link, tolong isi feedback. Jadi pasien bisa ngisi feedback di rumah. Oh, gitu. Karena kalau dia ngisi feedback di klinik, kadang-kadang, wah, beautician di depannya takut ya. Iya, benar. Nanti jelek. Nah, nanti kalau misalnya jelek di rumah. bisa di rumah juga. Untuk feedback, Dok. Iya. Tadi Pak, untuk saya memang tadi kan Pak Arya sempat nyinggung sedikit masalah data dibawa pasien sampai resign juga kan. Iya, Dok. Itu cara menanganinya gimana, Pak? Kalau misalnya supaya owner yakin. Jadi untuk data nomor handphone kalau bisa di-hide. Nomor handphone, alamat itu di-hide. Di-hide itu berarti tidak kelihatan. Oh, berarti di sisinya user FO atau user perawat atau user dokter itu nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Hanya owner yang bisa. Hanya super admin seorang owner yang bisa. Betul. Owner atau supervisor yang dipercaya lah. Yang bisa dipercaya dia itu yang hanya bisa melihat data-datanya itu. Betul. Oh, oke. Nah, ini sharing aja. Ada beberapa klinik bahkan yang ini dalam tanda kutip penjahatnya IT-nya itu. Jadi IT yang dipercaya ternyata malah menyimbangkan datanya, menjual. Itu juga hati-hati. Jadi kalau bisa yang pegang data super user kita sebut paling tinggi owner ya. Jangan sampai dikasih ke orang. Karena data sensitif, Dok. Iya, betul pasti. Sangat sensitif. Sangat sensitif banget itu. Iya. Sangat sensitif. Iya. Nah, kalau misalnya dari segi itu berarti sudah aman. Dari segi pasien itu dia ada nggak ngerasa manfaatnya Neosoft ini kalau dari segi pasien? Kalau dari sisi pasien biasanya untuk klinik yang di enterprise ya. Enterprise itu ada namanya patient app. Oh, patient apps. Jadi aplikasi. Oke. Jadi pasien bisa booking appointment. Bisa lihat jadwal dokter available jam berapa. Saya nanti datang jam sekian, itu dia bisa booking sendiri dari handphone. Oh, dari handphone. Lalu dia bisa beli tapi juga. Itu enterprise ya? Enterprise. Paket yang enterprise. Harga berapa kalau begitu? Per bulan 2,5 sebelum diskon, Dok ya. 2,5 minimal ambil berapa lama? Minimal setahun. Oh, setahun. Berarti 2,5 kali setahun sekitar 25. Tapi ada diskon tersendiri. Diskon sendiri nanti. Itu kok mahal, Pak? Iya. Nah, jadi kenapa ada beberapa kali, Pak, Neosoft ternyata lebih mahal dari kompetitor. Gimana, Pak? Dok. Jadi satu ya seperti yang saya mention tadi, sistem lain itu mereka menjual sistem dan mereka kamu mau pakai terserah. Jadi ada masalah, nah itu satu slow respon nggak ada. Oh, yang tadi ya servisnya. Servis. Nomor 2 biasanya ternyata fitur ini nggak cocok dengan klinik kita. Bisa nggak dirubah? Nah itu beberapa sistem ya nggak bisa karena kalau pakem. Ada beberapa sistem bahkan kalau saya rubah untuk klinik dokter, klinik lain ikut berubah. Jadi sistem kita unik, kita develop untuk satu klinik.
Ibaratnya mobil itu kita handmade. Handmade satu orang aja yang punya untuk klinik dokter. Gitu. Iya. Bahkan ada beberapa report yang kita nggak boleh sharing. Jadi Pak, report ini, modul ini hanya untuk klinik kita. Neosoft nggak boleh menjual. Jadi kalau ada modul baru, fitur baru, kita minta izin dok, boleh nggak di-sharing? Gitu ya, berarti mereka juga merasa aman sih owner ya. Yes, betul. Jadi bukan hanya di copy misalnya, ini ada fitur baru nih klinik A. Nggak boleh dok. Bisa langsung kemudian ditawarkan ke klinik berikutnya, nggak boleh gitu ya? Boleh. Itu memang dari segi, kita lagi ngomong lagi dari segi owner lagi. Nah dari segi owner berarti apa rasa amannya Pak? Selain tadi data, itu kan Pak Arya kan bilang, oke aman, tapi dari segi owner itu ngelihatnya supaya secure-nya itu gimana? Jadi bahkan kita pernah punya slogan, dokter nggak usah punya IT dok, kita yang mikirin IT-nya. Dokter nggak usah punya sistem, kita yang mikirin sistemnya. Maksudnya nggak usah mikirin sistem, kita yang mikirin sistemnya. Jadi bahkan beberapa klinik udah, mungkin kalau cari nama saya di Get Contact itu ada IT-nya klinik A, IT-nya klinik B, karena kita nggak cuma jual sistem, tapi kita konsultani. Kita juga konsultani. Dok, kita pernah nemui penyimpangan di sini. Nah, dokter boleh jaga di sini. Jadi kita akan share. Gitu ya. Berarti dari pengalaman 200 lebih klinik itu kan pasti banyak banget tuh case-case-nya, entah itu apa, unik-unik pasti tuh. Pasti dok. Dan biasanya kayak nggak cuma sisi baik yang jadi tren, sisi buruk juga jadi tren dok. Sisi buruk? Sisi buruk, misal penyimpangan-penyimpangan jadi tren juga. Oh ya? Dok, ini ada seperti ini nih. Ada nggak nemuin? Ada Pak, ternyata. Nah, seperti itu. Gitu. Berarti tren juga. Misal tren di sini, di situ juga sama kayak gitu? Biasanya seperti itu. Biasanya gitu. Seperti itu. Mereka memang berteman gitu? Saya nggak tahu kenapa. Tapi biasanya case yang kita temui di satu klinik, bisa jadi kejadian juga di klinik lain. Nah, itu kenapa kita, dok, kita pernah temui case seperti ini, kita share aja ke dokter, kira-kira dokter harus bayar di mana, harus concern di mana, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya itu berarti kan kita sewa Neosoft kan setahun bayarnya ya? Betul. Subscribe-nya setahunan ya? Betul. Nah, misalnya di tahun kedua, itu kita nggak subscribe lagi. Misalnya, apakah data itu kemana Pak? Gimana? Jadi, selama setahun, data di Neosoft atau di cloud-nya dokter. Nah, kalau kan ada dua dok ya, ada yang datanya di servernya Neosoft, ini harus kita kembalikan. Karena di awal perjanjian ada namanya surat perjanjian kerahasiaan data atau non-disclosure agreement yang harus disign oleh Neosoft dengan dokter. Di situ nyebutin informasi rahasia apa saja. Kalau sampai ada penyimpangan, sanksinya apa, itu ada juga. Ada ya. Indonesia termasuk yang undang-undang ITE-nya agak kejam. Gitu ya. 12 tahun. Iya. Agak kejam dong. Lumayan ya. Indonesia termasuk salah satu. Termasuk. Nah, jadi semua data harus kita berikan ke klinik, kita berikan, biasanya ownernya. Kemudian ruangan di server harus dikosongin. Karena kan kita yang tadinya dihapus gitu ya. Betul, yang tadi kamarnya dipakai oleh klinik A, akan dipakai oleh klinik baru lain. Tapi kita tahunya sudah dihapus dari mana? Jadi biasanya kita ngirim notifikasi bahwa semua data sudah kita kirim dan ada notifikasi dari servernya. Notifikasi dari server bahwa data sudah dihapus tanggal sekian, jam sekian. Itu ada lognya, dok. Oke. Ada lognya. Nah, itu yang pertama ya. Yang tipe kedua yang datanya di ownership oleh klinik sendiri, ada IT-nya sendiri. Nah, kalau itu nggak ada masalah karena data udah di klinik sendiri. Paling nanti sistemnya kita take out dari servernya. Nah, kemudian satu lagi, dok. Satu lagi, kenapa kita ninggalin pattern nama bahwa jual putus sistem? Kan pasti dokter biasanya, Pak, bisa nggak jual putus? Saya cuma beli tok nih, nah, usah di maintenance. Jadi mungkin 10 tahun lalu saya pribadi pakai cara itu, jadi kita jual. Nah, ternyata itu nggak baik karena satu, mungkin ada beberapa klinik yang alami, begitu saya beli sistem, sudah dipakai 2-3 tahun, ternyata harus dikembangin. Karena berubah zaman kan ya? Zaman berubah, ternyata IT-nya nggak bisa dikontak. Yang paling bahaya adalah kita pernah temui, IT-nya nggak bisa dikontak, datanya hilang. Datanya hilang? Hilang, itu yang bahaya. Dan saat saya tanya, dok, ada nggak perjanjian kerjasama di awal? Nggak ada, Pak. Iya. Itu pernah saya alami sebenarnya. Itu ada, di Surabaya ada klinik gede yang kita ngalami. Ada itu. Kayak gitu juga ya? Kayak gitu juga. Akhirnya sampai kita ke polisi, kita minta datang ke servernya, kita ambil datanya. Bisa, dok. Karena kan data milik klinik. Data milik klinik ya? Data milik klinik. Nah, kalau misalnya dari Pak Arya nih, klinik yang misalnya ada nggak kesan-kesan, nangani di sini kesannya enak, gimana gitu? Ada nggak kesan-kesan buat untuk nangani klinik-klinik itu? Kesannya apa? Nama kliniknya nih? Bukan, megang klinik-klinik. Bukan, jangan ngomong nama. Siap. Misalnya kesannya apa? Di klinik ini, ini
apa namanya yang punya misalnya bingung ininya atau yang punya ini misalnya dia ini banyak mintanya atau gimana. Nah itu gimana Pak? Itu mau tahu saya dari segi ini kan dari segi Niosof. Wah ini kebanyakan minta nih. Tahu. Itu benar. Jadi bener, ya? Ada beberapa klinik yang kita bilang ownernya agak rewel. Gitu. Mungkin sama dengan pasien lah. Rewel, betul. Bayarin titik, jalur bayarnya di iya makanya itu loh, bayar ini jalur akeh Pak ya. Itu semua loh. Iya semua. Semua orang pasti ngalamin. Pasti ada. Ya, saya pun juga ngalamin. Pasti ada. Oke, terus. Nah, kalau gitu biasanya kita sesuai dengan SOP. Satu SOP-nya sesuai dengan paket yang diambil. Yang pertama tadi starter ya, Pak ya? Ada starter. Oh, dia minta starter tapi dia minta custom banyak. Nah, itu biasanya kita saranin, Dok. Ya kalau dia masih belum merubah measure, maksudnya database nggak merubah, polanya nggak berubah itu oke. Kita custom yang sedikit. Tapi kalau misal itu merubah platformnya, merubah database-nya, mau nggak mau harus. Oh, jadi masih baik loh dia, Pak Eri ya? Masih baik berarti ya? Jadi maksudnya itu masih toleransi gitu ya? Nah, karena ada beberapa hal yang misal urgent. Contoh kayak starter. Starter kan, Pak, kita minta user ini bisa lihat ini, user ini nggak bisa. Nah, harusnya kan nggak bisa dirubah, tapi oke Dok, karena ini concern dokter juga penting buat operasional dokter, kita rubahin. Dan itu nggak merubah database, nggak merubah ini. Oh, jadi itu masih bisa toleransi. Oke, Dok. Ya, oke berarti ya Pak Ade ya. Oh, iya. Nah, itu kelebihan yang keempat berarti. Oke, yang keempat. Kita toleransi. Oke. Tapi yang aplikasi itu yang dari pasien, itu sudah banyak yang pakai, Pak? Baru 2 klinik. 2 klinik ya? Enterprise tadi 2,5 ya, Pak? Betul, Dok. Tapi asik ya, Pak ya? Ya, itu pasien bisa booking sendiri. Itu kalau misalnya nah ini Pak, ada lagi saya mau tanya nih. Ya, siapa? Kadang-kadang itu, tadi kan Pak Arya kan bilang karyawan pindah, tapi saya yang paling penting itu adalah dokter, Pak. Nggih. Nah, karena jangan menjaga supaya owner misalnya tidak ada di tempat, tapi dokter sama pasien kadang-kadang bisa tukar nomor telepon. Itu gimana, Pak? Oke. Nah, kalau itu nggak bisa kita. Kalau misalnya, ayo di rumah aja. Nah, di rumah praktek saya juga di rumah. Nah, itu gimana? Dari sistem apa Pak yang bisa ini? Kalau itu memang kita nggak bisa nggak bisa mantau itu deh. Oke. Kalau sampai dia tuker-tukeran ya itu nggak bisa. Tapi yang pernah kita temui bahwa ada treatment yang dia bisa membawa obatnya sendiri ke klinik. Bus? Nah, itu ada Dok. Ya? Ada kita. Nah, bahkan share treatment, pasien nggak merasa ngelakuin tindakan, tapi kepotong. Begitu. Jadi kita pernah nemui satu kecurangan, front desk bisa tahu treatment apa yang sudah mau expire. Dan ibunya, dia tahu bahwa ibunya nggak bakal datang ke klinik. Akhirnya dia jual ke pasien lain, bayarnya ke front desk ini, di bawah tangan. Wah, nuwakal gitu. Itu pernah kita temui. Nah, akhirnya di situ kita berlakuin, setiap kali pasien mau tindakan, ada kode OTP ke WhatsApp pasien yang punya. Oh gitu? Jadi ibu silakan masukkan kode OTP untuk ibu bisa treatment. Nah, itu baru. Tapi itu pun masih bisa bocor. Itu bisa bocor juga? Masih bisa bocor, di bypass. Nah, akhirnya finger. Loh, gimana kode OTP pinternya malingnya? Itu bisa di bypass. Jadi kadang-kadang dia udah koordinasi sama temennya. Nanti nomor handphonenya dibikin 2 nomor. Oke. Nah, akhirnya kekirim ke 2 nomor. Oh, bisa gitu. Akhirnya kalau finger, nggak mungkin 2 nomor. Nah, kalau finger nggak mungkin. Nggak mungkin 2 finger ya, Pak? Nggak mungkin 2 finger. Nggak mungkin 2 orang punya finger yang sama. Iya. Itu berarti aman kalau yang finger. Itu yang paling aman. Jadi setiap kali pasien mau tindakan, tempel finger, baru bisa tindakan. Kalau nggak finger, nggak bisa tindakan. Oke. Yang paling aman, Dok. Oke, Pak. Mungkin ke depannya ini, Niosof ini kira-kira apa sih yang Bapak ingin gapai lagi? Karena sudah Bapak udah 200 lebih itu banyak loh Pak kliniknya. Masih dong. Banyak banget. Terus kemudian dari 2015 sudah 8 tahun sampai sekarang itu sudah oke. Nah, ini apalagi step berikutnya dari Niosof ini yang mau dikeluarkan? Fiturnya atau apalah? Oh, jadi selain patient app, kita juga nanti akan launch di e-klinik, jadi smart clinic. Oke, apa itu? Jadi mulai dari appointment, kalau bisa nanti pasien tindakan itu nggak perlu ketemu front desk. Bahkan beberapa klinik sekarang front desk nggak ada, Dok. Nah, itu. Front desk nggak ada. Begitu pasien datang, dia tinggal tapping, pilih tindakan apa masuk. Itu yang mau kita. Nah, itu bagus tuh Pak itu. Itu mulai kapan Pak? Gimana Dok? Mulai kapan? Itu baru mau kita ngomongin. Oke. Ya, itu bagus juga ya. Ada banyak klinik yang ini gajian. Ya itu sisi efektivitas kita, Dok.
efektivitas, efisiensi. Jadi kalau bisa emang kalau staff itu nggak perlu ada, ya nggak usah diadain. Kalau front desk hanya nyatet kasir, semua orang bisa ngasirin. Iya. Ada klinik yang dari pasien datang, disambut, treatment, dikasiri oleh orang yang sama. Jadi satu tempat, satu orang bisa ngelakuin semua pekerjaan. Karena semua udah dipermudah. Gitu. Iya. Kalau misalnya masih bingung tindakannya apa, bisa misalnya ada videonya gitu nampilin. Ini apa gitu ya Pak? Betul, tindakan seperti apa. Itu dong. Itu yang mau kita ngomongin situ. Smart Clinic. Iya. Belum ada ya yang pakai di belum. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Itu bagus tuh Pak, kedepannya. Smart Clinic. Oke. Wah, aku juga dong. Wah. Oke, nih Neosoft Smart Clinic. Oke. Ini sudah HKI berarti Pak? Gimana Dok? Udah HKI ya? Udah. Oh, iya. Oh, berarti sudah HKI semua luar biasa. Udah kita patenin, Dok. Udah paten ya? Brand, logo. Ini kok boleh tahu dari mana namanya, Pak? Gimana, Dok? Apa sih artinya? Ada ini nggak sih? Ada namanya nggak? Maksudnya ada filosofinya kayak ada apa? Neosoft itu? Oh, kita new software, loh. New. Neo itu new ya. Oh, Neo itu new, baru. Oh, software yang baru gitu. Betul. Oh, yang algoritma baru. Neo juga bisa berarti pernah nonton The Matrix, Dok? Pernah. Nah, itu Neo, itu di sini. Oh. Iso. Oke. Siapa yang bikin nama Pak? Kok bagus ini, Pak? Gimana, Dok? Yang bikin nama siapa? Dulu kita rundingan sama teman-teman. Rundingan bertiga tadi itu? Betul, bertiga. Oh, Bapak nyumbang bagian apanya? Softnya, Dok. Saya orang IT softnya. Oke, softnya ada. Tapi nggak ada namanya Pak Arya gitu ya? Okay. Gabungan Arya. Nggak ada. Bisa bilang nggak ada di sini ya? Nggak ada. Oh, saya kira gabungan di Neosoft gitu. Oke. Baiklah kalau gitu. Guys, Van, ada tambahan, Van? Request? Udah oke belum? Menjalani membuat software kan biasanya kan agak susah ya Pak. Iya. Menemukan algoritmanya itu biasanya gimana? Oh, jadi di awal biasanya karena ini Pak ya, karena based on pengalaman dulu seperti itu. Dan saya pun sekarang udah nggak ngoding. Yang ngoding anak muda-muda. Kenapa? Karena software ini berkembang terus. Saya kalau zero ngoding sekarang udah nggak bisa. Bahasa security itu nggak ngikuti terus. Berarti ada perbedaan terus gitu ya? Betul, Dok. Kan kita platformnya di Apple sama di iOS sama Android sama Microsoft ya. Kalau mereka ada patch security, kita juga ikut update. Kita nggak boleh nggak ngikuti karena orang bisa breaching data. Itu penting, Dok. Itu bahaya. Jadi kita juga jaga security system. Kemudian ngikuti perkembangan. Ternyata modul ini ternyata bagus untuk memudahkan user. Nah, itu kita ngikuti terus. Kalau bisa satu klik semua udah bisa. Dua klik. Kadang ada klinik, Pak, kliknya kebanyakan nih. Oke, kita simpelkan. Benar. Oke. Apa lagi, Pak? Takut lagi apa? Nanti dimasukin juga nggak apa-apa. Sudah. Oke deh kalau gitu, Pak Arya. Siap, Dok. Terima kasih banyak, Pak Arya. Siap, Dok. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you, Pak Arya. Thank you, Dok. Oke, guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau tanyain tentang Neosoft, di deskripsi nanti Anda bisa hubungi kontaknya. Di sana nanti mungkin ada tim Neosoft nanti yang bisa bantu. Siap. Kalau misalnya nanti yang nonton ini, Pak, boleh nggak saya request ke Pak Arya? Mereka dapat diskon gitu loh. Siap, Dok. 2,5 dapat diskon titik lah, Pak. Siap, Dok. Jadi kita yang terdekat ada pameran ISWOM. Oke. Jadi ISWOM, Indak, ISWOM biasanya kita ada voucher khusus. Oke. Nah, bisa nggak kalau nanti yang nonton ini nanti itu dapat referral kode dari saya? Oh, siap. Gitu. Lewat Dr. Oka itu spesial. Nah, awas, Pak. Jadi biar mereka dapat diskon, siap. Dapat manfaat pasti, Dok. Pasti, mereka dapat diskon gitu. Pasti. Oke, nanti. Nah, guys, sudah diboleh sama Pak Bosnya nih ya. Ini maskotnya Neosoft. Oke, jadi nanti kalian bisa lihat di deskripsi itu ya kan, ada kode referralnya. Nanti sebutin aja ke Pak Arya, dapat diskon di sana. Siap. Terus kemudian bagi teman-teman yang pingin kita ngobrol-ngobrol santai di sini, silakan aja nanti di deskripsi juga ada. Oke, saya bersama Evan di sini dengan Pak Arya. Terima kasih guys. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Terima kasih.